فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال المؤلف رحمه الله ومن تربية الله له عرض على المراضي النساء allati yurdi'nah, dan diantara bentuk pengurusan dan penjagaan Allah kepada Nabi Musa adalah tatkala Nabi Musa diberikan kepada para wanita untuk disusukan. Walakinnahu ma rada min ayyun wahidah. Akan tetapi dia tidak mau menyusu ke salah seorang pun dari mereka. Ini caranya Allah agar dia dikembalikan kepada ibunya. Setiap ditawarkan ibu susu, maka Nabi Musa yang masih bayi saat itu tidak mau nyusu. Wa haramna alaihi al-maradi min qabl, dan kami cegah dia dari menyusu sebelumnya. Tidak ada yang menyusui Nabi Musa kecuali ibunya. Ini cara Allah agar mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Fama rada'a min imra'atin qad, maka Nabi Musa tidak pernah menyusu kepada seorang pun sama sekali. Wa kanat ukhtuhu qad intadabat min qibali ummi, dan saat itu saudarinya, kakaknya Nabi Musa, telah diperintahkan oleh ibunya untuk mencari kabar tentang Nabi Musa. Fara'athum, dan dia melihat pasukan Nabi Musa, pasukan Fir'aun, mencari-cari ibu susuan. Wa qalat ala adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah kalian aku tunjukkan kepada seorang wanita yang akan bisa menyusuinya? Ditawarkan oleh kakaknya. Maukah kalian aku bawa kepada seorang wanita yang akan menyusui anak bayi ini? Qalu na'am, kata mereka mau. Nahnu nauddu hadza, kami ingin hal ini. Faqala ittabi'uni, fatabi'uha, maka dia mengatakan ikuti aku, maka mereka pun mengikutinya. Faqala ta'ala faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami kembalikan Nabi Musa kepada ibunya agar menjadi tenang matanya, agar menjadi tidak sedih lagi ibunya dengan anaknya kembali ke dekapannya. Walam yurdi min imra'atin qad, dan dia tidak pernah menyusu dari seorang pun. Ma'annahu radi, padahal dia adalah seorang anak bayi susuan. Pun begitu dia tidak menyusu kepada seorang pun. Sanggup dia. Lakin hadza min kamali qudratillah wa sidqi wa'di. Ini termasuk dari kesempurnaan kemampuan Allah dan jujurnya janji dari Allah. Karena Allah sudah mengatakan walitusna ala aini, dan agar engkau dipelihara dan dijaga oleh pengamatan kami. Sehingga tidak menyusu pun Nabi Musa yang saat itu masih susuan tidak jadi masalah. Lianna Allah Ta'ala qala laha, karena Allah sudah mengatakan kepada sang ibu, fa idza khifti alaihi falqihi fil yam, jika engkau takut atas keselamatan bayi ini, maka lemparkan dia ke dalam lautan, lemparkan dia ke lautan setelah dimasukkan ke dalam kotak. Wala takhafi wala tahzani, dan jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Inna radduhu ilaik, sungguhnya kami pasti akan mengembalikan dia kepada kamu. Ini janji dari Allah. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya sebagai seorang rasul. Syafaqatha. Al-ummu syafaqatuha ala ibniha la ahada yatasawwaruha. Seorang ibu kasih sayangnya kepada anaknya tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan besarnya, sangat besar. Qilalaha ij'ali binaki fi sunduk. Maka kata Allah kepada ibunya, kasih wahyu, kasih ilham,
jadikan anakmu di dalam kotak. Walqihi fil bahr, kemudian lemparkan dia ke lautan. Wa sayati ilaik, dia nanti pasti akan kembali kepadamu. Luar biasa. Campakkan saja anakmu yang sudah di dalam kotak itu ke lautan, nanti kami akan mengembalikan dia kepadamu. Laulal iman alladzi ma'ahadil mar'ah, kalaulah bukan karena keimanan yang ada pada wanita ini, ibunya Nabi Musa. Ma fa'alat hadhihi hadha syai', maka dia tidak akan melakukan ini. Enggak akan ada orang tua yang tega seperti ini melakukan kepada anaknya. Tapi karena keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulqi binaha fil bahr. Bagaimana mungkin dia bisa mencampakkan sang anak ke dalam lautan? Lau anna binaha saqata fi tabutihi fil bahr lajarathu fa kaifa wa hiya allati tulqi. Kalau seandainya anaknya saja yang terjatuh ke dalam kotaknya di lautan, niscaya dia akan sudah panik. Maka bagaimana lagi dia sendiri yang diperintahkan untuk apa? Dia yang mencampakkannya, dia yang menjatuhkannya. Lakin li thiqatiha bir Rabbi azza wajal wa wa'dihi alqathu fil yam. Tapi karena kepercayaannya dan yakinnya dia kepada Rabb-nya, maka dia pun mencampakkannya ke dalam lautan. Wa qauluhu walitusna ala aini, dan ucapan Allah walitusna ala aini, agar engkau dirawat dengan pandangan dari kami bil ifrad, dengan lafaz mufrad aini, dengan lafaz tunggal. Al yunafi masawaqa min dzikriha bil jama', apakah ini bertentangan dengan penyebutan yang telah lalu dari bentuk jama'? Nah, sebelumnya pakai bentuk jama', sementara di sini dalam bentuk apa? Mufrad. Al jawabu la tanafi, jawabannya tidak ada saling bertentangan. Wa dzalika li'anna al mufrad al mudhaf ya ummu fayashmalu kullama sabata lillahi min ain. Dikarenakan lafaz yang mufrad jika dimudhafkan maka dia mencakup semua yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala berupa mata. Baik matanya Allah berapapun maka itu masuk. Karena kan lafaznya mufrad. Wa hina idzin la munafata baina al-mufrad wa bainal jam'i aw tasniyah. Sehingga tidak ada pertentangan antara bentuk yang tunggal, jamak ataupun tasniyah. Idzan yabqa nazar fi tasniyah wal jama'. Maka kalau begitu tinggal kita melihat kepada yang musanna dan jamak. Fa kaifa najma'u bainahuma? Bagaimana cara kita menggabungkan antara keduanya? Al-jawabu an naqul in kana aqall jam' isnain fala munafah. Yang pertama, kalau kita pakai pendapat bahwasanya jamak itu minimalnya berapa? 2, maka enggak ada pertentangan karena masuk. Kalau kita pakai pendapat sebagian ahli nahwu bahwasanya minimalnya jamak itu berapa? 2. Ya udah masuk berarti 2, udah jamak. Li'annana naqul hadzal jam' dalun ala snatain. Maka kita katakan lafaz jamak itu ayun itu sudah menunjukkan 2. Fala yunafi, maka enggak ada pertentangan. Wa in kana aqall jam' salasah, kalau kita katakan jamak itu minimalnya 3, fa inna hadzal jam' la yuradu bihi salasah, maka jamak ini tidak diinginkan dengannya 3. Enggak diinginkan dengannya 3. Wa inna ma yuradu bihi ta'zim, hanyalah diinginkan dengannya untuk pengagungan. Sama seperti pembahasan lafaz apa kemarin? Tangan. Wa tanasub baina dhamiril jam'i wa bainal mudhaf ilaih, dan juga agar sesuai antara dhamir jamak dan mudhaf dan dhamir yang dimudhafkan. Waqad fassara ahlu tahrif at-ta'til al-ain birru'yah biduni ain. Sementara ahli tahrif dan ta'til mereka menafsirkan lafaz ain dengan ru'yah, melihat, tanpa menetapkan sifat mata bagi Allah. Wa qalu bi ayunina bi ru'yatin minna. Kata mereka bi ayunina maknanya dengan penglihatan dari kami. Lakin la ain, tapi enggak pakai apa? Mata. Wal ainu la yumkin an tusbat lillahi azza wa jalla abada. Kata mereka enggak mungkin sifat mata ini ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annal aina juz'un minal jism, karena mata adalah bagian dari fisik. Fa idza asbatnal ain lillah asbatna tajzi'ah wa jisman. Kalau kita tetapkan mata bagi Allah, maka kita menetapkan bagian dan fisik bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syai'un mumtani' fala yajuz, ini mustahil dan tidak boleh. Lakinnahu zakarul ain min babi ta'kidi ru'yah. Allah hanya pakai kata ain untuk menegaskan penglihatan. Allah melihat, udah gitu aja. Enggak usah dibilang Allah melihatnya pakai apa? Mata, kata mereka. Yani ka'anna ma naraka walana ain. Maknanya seolah-olah kami melihat kamu dalam keadaan kami punya apa? Mata. Wal amru laisa kadzalik, tapi sebenarnya Allah enggak punya apa? Mata. Sekedar untuk menegaskan saja benar-benar Allah melihat. Dah. Kami melihat kamu seolah-olah kayak kami punya apa? Mata. Ini keyakinan mereka.
Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, hadzal qaulu khata'un min iddati wujuh. Ucapan ini salah dari berbagai sisi. Al-wajhul awal annahu mukhalifun li zahiril lafadz. Ayat ini menyelisih zahir dari lafadz. Zahir dari lafadz apa? Ayun. Jelas-jelas itu bentuk jamak dari kata apa? Ainun. Nah, asani annahu mukhalifun li ijma'i salaf. Yang kedua, ini menyelisih ijma'nya salaf. Salaf enggak ada satupun yang menafsirkan ain dengan apa? Penglihatan tanpa menetapkan sifat mata. Asalis annahu la dalil alaih, enggak ada dalilnya yang mengartikan ain dengan penglihatan. Ai annal murada bil ain mujarrad ar-ru'yah, bahwasanya yang dimaksudkan dengan ain semata-mata penglihatan. Boleh kita artikan penglihatan, tapi dengan kita tetapkan bagi Allah sifat apa? Mata, boleh. Kita artikan dengan Allah melihat, boleh. Tapi dengan kita tetapkan sifat apa? Mata dulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi annana idza qulna bi anna ru'yah wa asbatallahu li nafsihi aina falazimu dzalika annahu yara bitilkal ain. Yang keempat, bahwasanya jika kita katakan maknanya adalah ru'yah melihat, dan kita tetapkan untuk Allah mata, maka konsekuensinya bahwasanya dia melihat dengan mata tersebut. Wa hina idzin yakunu fil ayat dalilun ala annaha ainun haqiqah. Maka sehingga jadilah hakikat dari makna tersebut adalah bahwasanya Allah punya mata secara hakikat. Sehingga ini kesimpulannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat mata yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan matanya Allah berjumlah 2. Adapun yang lafadznya tunggal mufrad, maka ini adalah mudhof yang disandarkan, dan mudhof yang disandarkan, bentuk mufrad yang disandarkan ini memberikan faedah umum sehingga mencakup semua berapapun yang dimiliki oleh Allah berupa mata. Adapun lafaz jamak, maka yang dimaukan adalah pengagungan. Nah, bukan berarti dimaukan matanya Allah minimalnya ada berapa? 3. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Walhamdulillah.